terkait dengan yang semula kebijakannya post border begitu ya, sekarang menjadi border. Akankah ini menjadi hambatan atau menjadi tantangan bagi Anda sendiri melihatnya dari sisi pengusaha atau dari Apregindo sendiri dari asosiasi melihat seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita lihat tentang pemeriksaan itu border atau post border, sebenarnya pemerintah yang menetapkan. Dulu pemeriksaan juga border, tapi kemudian ada ribut-ribut ya, ramai karena dwelling time yang tinggi sehingga ini mengganggu supply barang, maka pemerintah menetapkan itu untuk menjadi eh, eh, post border. Tapi sekarang mau dirubah lagi menjadi border. Ya, kami tentunya para pengusaha akan mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah selama prosesnya ini memang benar-benar bisa tidak terhambat. Dan kemudian juga yang penting apa sih? Ketersediaan barang untuk masyarakat. Kenapa? Karena kita tahu logistik yang cepat akan sangat mendukung hasil penjualan. Apabila kita mau beli sesuatu barang nggak ada, tentunya ini akan jadi satu pilihan orang untuk berbelanja ke luar negeri. Jadi kami mengharap kalau pemerintah mengubah menjadi post border, ya apakah sudah dipersiapkan tenaga kerja. Seperti misalnya kalau kita di retail, kalau mau Lebaran, mau Natal, itu tentunya kita menyediakan kasir tambahan. Itu namanya persiapan sehingga benar-benar tidak merugikan perekonomian perusahaan. Apalagi ini perusahaan satu negara ya. Perusahaan merupakan satu negara sehingga sebaiknya dipikirkan dan juga dipersiapkan dengan benar. Sehingga pertumbuhan ekonomi negara kita ini nggak turun. Kalau kuartal kedua yang lalu pertumbuhan kita itu 5,17% GDP ya. Sedangkan lebih dari 50% atau 2,77% itu disupport dari konsumsi rumah tangga. Jadi bisa bayangkan kalau nanti dari post border menjadi border, kemudian pemeriksaan barang lama, barang suplainya juga makin lama, lah itu akan menyebabkan juga penurunan pertumbuhan ekonomi negara kita. Baik, artinya proses pemeriksaan lalu juga mungkin logistik yang tidak akan lebih cepat begitu Pak, ini akan mempengaruhi ketersediaan barang dan tentunya ini akan mempengaruhi kepada harga barang itu sendiri ya Pak Handaka. Ya, logistik yang terhambat tentunya biaya akan lebih mahal ya, penyewaan gudang dan juga yang lain-lain. Baik, lalu terkait dengan ancamannya Pak, artinya seberapa besar signifikansi ancaman dari kebijakan ini terhadap pengusaha? Ya, jadi sebetulnya kalau saya lihat tujuan mengubah dari post border menjadi border adalah bagaimana bisa menghambat produk-produk ilegal atau selundupan. Karena untuk kami sebagai penjual produk-produk bermerek yang sudah ada mereknya, yang sudah terdaftar secara resmi, ini adalah satu keharusan buat kami dan ada perjanjian dengan prinsipal. Adanya satu yang harus ditandatanganin bahwa kami akan menjaga benar-benar bersih, bisnis ini bersih. Kedua, tidak mengadakan penyuapan. Ketiga, tidak melakukan ini. Pokoknya udah compliance-nya itu sangat-sangat berat. Nah, apakah mungkin kita ini melakukan yang itu? Tentunya kami akan kehilangan merek. Nah, jadi dalam hal ini kita mengharap agar produk-produk yang ilegal yang ada di dalam negeri, kalau kita beli banyak sekali, tinggal beli dan itu bukti. Dan pemerintah tentunya punya PPNS ya, dan ada budget untuk membeli barang itu sebagai bukti, tinggal ditelusurin balik ke belakang, dia belinya dari mana. Kalau tidak ketahuan suppliernya, dan itu saya rasa nggak mungkin ya, kita bisa telusurin uangnya di setornya kemana, ya ditransfer kemana, ketahuan semua. Jadi sebenarnya kalau ada kemauan yang keras dari pemerintah untuk benar-benar bisa memilahkan produk yang diimpor secara legal dan secara ilegal, pemerintah bisa lakukan sehingga sebetulnya tidak perlu mengubah apa yang dulu sudah di-push, ditekan oleh Pak Presiden untuk lebih cepat, makanya dirubah jadi border menjadi post border. Tapi apa ini bukan berarti langkah mundur lagi gitu.
Baik, lalu berbicara mengenai consumer behavior ya Pak, artinya setiap kita begitu atau artinya pasar konsumen lah dalam hal ini begitu ya, ini sudah memiliki gaya berbelanja sendiri begitu ya, artinya sudah ada merek-merek atau produk-produk favorit yang memang disukai gitu ya oleh konsumen. Terkait dengan kebijakan ini tadi kan Anda menyampaikan bahwa ya ada kemungkinan artinya logistik yang terhambat, ketersediaan produk juga mungkin akan terhambat, harga bisa naik. Nah, seiring dengan mungkin terbatasnya produk-produk impor yang akan hadir di pasar kita, tentunya kan ini membuat kita akan mengambil pilihan lain gitu. Mulai melihat sebetulnya ada produk-produk UMKM yang memang boleh dibilang harganya kompetitif begitu ya, kualitas juga bersaing. Nah, Anda sendiri melihatnya apakah dengan kebijakan ini bisa mendorong kita begitu ya konsumen untuk lebih melirik dan memilih produk-produk UMKM? Ya, ini kita mesti kembali lagi kepada prinsip-prinsip atau hal-hal yang harus dipegang dalam segi perdagangan eceran. Apabila kita mempunyai toko dengan merek tertentu, nggak usah yang import, kita ngomong aja jamu merek tertentu. Saya rasa dia nggak mau dicampur antara jamu A dengan jamu B. Tapi begitu mereka mempunyai satu kelompok, lah di situ akan kita sebut yang multi brand. Seperti juga kalau butik, kita punya misalnya toko merek A ya. Nah di situ mereka menjualnya hanya produk itu, tetapi beda dengan department store, seperti misalnya Sogo Department Store. Kalau di situ adalah perpaduan produk mulai dari yang import hingga kepada yang produk dalam negeri yang kuat hingga kepada UKM. Kenapa kok dipadu seperti itu? Karena memang kesatu bahwa retail ini bukan pemilik merek, tetapi retail ini adalah menjual produk yang terjual atau yang dicari dengan sangat intens oleh customer. Jadi kita boro-boro nggak nyediain produk. Ya customer carinya apa, kita sediakan itu. Karena kita juga nggak mau ada stok yang mati. Lah, kalau dengan multi brand ini memang perpaduan seperti itu, saya rasa customer juga boring loh. Ya kan kalau kita berbelanja ke satu toko, paduannya itu terus. Misalnya hanya UMKM saja atau hanya produk impor saja Ya, begitu boring. ya. Mereka kadang-kadang butuh handuk, mereka butuh kaos kaki, bukan hanya fashion yang kelas atas ya. Jadi kalau masuk ke satu department store, semua produk bisa didapat di Dari situ. multi brand ya. Iya, sampai kepada keranjang yang dari enceng gondok dan lain-lain, ke handicraft lokal ya. Nah itu sebenarnya prinsip dari retail. Jadi jangan dikonotasikan negatif dulu bahwa retail yang barang branded ini adalah agen yang memaksa menjual, itu bukan. Tapi kita menjual yang diinginkan oleh customer. Misalnya aja tren warna. Apabila suatu ketika tren itu menjadi pink, yang lalu sampai ada branded tertentu jualan di Bali ya khusus pink keluar. Ya tentunya kami retail menyediakan seperti itu. Dan juga kalau brand seperti itu sedang menjadi tren, tentunya kita akan menyediakan ini.